Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Video Bab 1371 sampai bab 1375. Kemudian, dua murid masuk dengan seorang bibi berusia 50-an. Bibi ini memiliki bedak tebal di wajahnya, eyeliner yang sangat tebal, dan mengenakan mantel bermotif bunga merah. Ye Chong melirik apa yang disebut Bibi Wang, dan benar-benar tercengang. Sama seperti itu, apakah ada yang benar-benar mengintip dia sedang mandi? Apakah Anda tidak takut jagung, Bibi Wang? Jika Anda memiliki keluhan, beritahu saya pasti akan menegakkan keadilan untuk Anda. Kata petugas ketua. Bibi Wang mengangguk, dan berkata dengan kemarahan yang benar, "Ya, saya mengingatnya dengan jelas, pada hari kelima bulan lalu, ketika saya sedang mandi, itu dia, ini Ye Chong, dia mengintip ke arah saya." Ucapan Bibi pasti jauh lebih banyak daripada ucapan kepala Liu tua barusan. Hakim ketua berkata, "Ye Chong, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa kali ini, bukti faktual ada di sini. Dan para pihak telah keluar untuk bersaksi melawan Anda, saya tidak menyangka Anda begitu tidak tahu malu, semuanya. Semua orang juga telah melihat bahwa Ye Chong, seorang bajingan, bahkan mengintip Bibi Wang kita tercinta. Jadi, saya tidak akan pernah membiarkannya hari ini. Yang ini saja sudah cukup untuk menghapus kultivasi Ye Chong dan membuatnya dia telah diturunkan menjadi orang yang tidak berguna." Orang-orang di bawah berbisik. Saat ini, Ye Chong tersenyum. Petugas ketua mencibir dan berkata, "Ye Chong, apakah Anda memiliki kesesatan?" Bibi Wang telah maju untuk bersaksi secara langsung, dan buktinya tampaknya meyakinkan, dan sepertinya saya tidak dapat membantahnya. Ye Chong tertawa, "Hehe, senang mengetahui bahwa kamu tidak bisa membantahnya." Kepala interrogator berkata, "Selanjutnya, kamu tunggu saja aku, lihat bagaimana aku berurusan denganmu." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Namun, hanya ada satu hal yang tidak kamu duga. Aku belum datang, tanggal 5 bulan lalu Istana Fenxiang." "Oh, benar, saya baru ingat bahwa pada tanggal 5 bulan lalu, kami masih mengikuti seleksi putaran pertama dan kami sedang mencari Hotel Jinlei," kata pria gendut itu. Kerumunan tertawa terbahak-bahak lagi. Jadi begitu, wajah petugas ketua tiba-tiba memerah, dan dia memarahi dirinya sendiri dalam hati, mengapa dia mengabaikan informasi penting seperti itu. Li Mingdian tidak tahan lagi, dia menatap tajam ke arah petugas ketua. Hakim ketua sangat malu sekarang karena dia dengan cepat melambaikan tangannya dan meminta Bibi Wang untuk segera keluar. Pada saat ini, Li Mingdian bahkan sedikit merindukan Bai Qingliang. Jika Bai Qingliang ada, dia tidak akan pernah membuat lelucon seperti itu. Dia sudah mengirim Ye Chong masuk. Liu Sangwu berkata dengan tidak sabar, "Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan selesaikan kasusnya. Ye Chong mencuri King Long Nei dan saya dari perbendaharaan saya, tidak diragukan lagi. Faktanya, hari ini kami terutama menangani kasus ini. Kasus tabur sebelumnya dan kasus mandi semuanya diatur sementara oleh hakim ketua untuk menjebak Ye Chong. Dia awalnya ingin menjilat Liu Sangwu dan Li Mingdian, dan memamerkan kekuatannya di depan mereka. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan mengangkat batu dan menembak kaki saya sendiri, dan saya akan merasa malu." Petugas ketua mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, apa yang akan kita lakukan hari ini adalah hal yang mengerikan ini. Ye Chong sangat berani sehingga dia berani mencuri barang-barang Tuan Aula, dengarkan kasusnya." Hakim ketua memandang Ye Chong dan berkata, "Ye Chong, jika Anda bijaksana, berinisiatif untuk memanggil King Long Nei dan Tuan Liu. Jika tidak, akan sangat memalukan ketika kami menyerahkannya kepada Anda, Ye Chong Chong." Tersenyum sedikit, dan berkata,
Saya mendapatkan alkimia batin naga hijau ini secara tidak sengaja ketika saya melakukan misi sebelumnya, dan saya tidak mencurinya. Dia memandang Liu Sangwu. Tuan Liu, apakah Anda berani mengatakan yang sebenarnya? Liu Sangwu menyipitkan matanya, wajahnya dingin. Petugas ketua mendengus dingin, berani. Apakah maksud Anda Hall Master Liu tidak mengatakan yang sebenarnya? Jangan lupa siapa Anda, seorang murid kecil Outer Court, berani meragukan Hall Master. Liu Sangwu berkata dengan suara dingin, Ye Chong, jika saya tahu Anda akan mengatakan itu, mari panggil saksi untuk datang. Kepala interrogator mengangguk, benar, Ye Chong. Saya tahu Anda akan sangat berdalih, untungnya, kami telah membuat persiapan yang cukup, di sana adalah saksi Anda dapat bersaksi. Setelah itu, petugas ketua menyapa orang itu, kemarilah, silakan datang, kakak senior Huang. Dalam 2 menit, 2 murid masuk dengan Huang Kewei. Melihat penampilan Huang Kewei, para murid laki-laki yang menonton di tempat kejadian semua terbelalak. Aku pergi, kakak senior Huang, kakak senior Huang. Oh, aku tidak menyangka akan melihat kakak senior Huang dalam audisi ini. Ini benar-benar banyak uang, Fatih memimpin dalam meneriakkan yang terbaik. Dia sudah melupakan kakak laki-lakinya Ye Chong, dan masih dalam bahaya. Huang Kewei dibawa ke kursi saksi dan duduk. Pada saat ini, Hall Master Liu melirik Huang Kewei dan berkata, Huang Kewei, saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Bagaimana saya mengatakannya? Anda seharusnya sudah mengetahuinya. Huang Kewei menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Kepala interrogator berkata kepada Huang Kewei dengan senyum main-main. Kakak senior Huang, tahanan Ye Chong ini mencuri alkimia batin King Long Tuan Liu, dan kemudian dia berpendapat bahwa alkimia batin King Long tidak disengaja ketika dia melakukan tugas itu. Betapa tak tahu malu Anda adalah. Kakak senior Huang, saya ingat bahwa Anda dan dia melakukan misi ini bersama. Jadi tolong beritahu saya, apakah ini King Long Neidan yang melakukan misi? Kapan Anda mendapatkannya? Huang Kewei menundukkan kepalanya dan diam sejenak. Petugas ketua berkata dengan senyum di wajahnya, Kakak Huang, tidak apa-apa, kamu, katakan saja yang sebenarnya, jangan khawatir. Kami semua di sini. Bisakah Ye Chong membalas dendam padamu? Kami semua akan berada di sini untuk melindungimu. Huang Kewei mengangkat kepalanya, menatap Liu Sangwu, dan kemudian ke arah Ye Chong. Liu Sangwu memiliki ekspresi bangga di wajahnya, karena dia yakin Huang Kewei akan berbicara untuknya. Dia adalah kepala aula seni bela diri, dan dia juga dapat membantu Huang Kewei memasuki halaman dalam. Dia merasa bahwa Huang Kewei pasti tidak akan memotong masa depannya yang cerah karena Ye Chong. Di sisi lain, Ye Chong tidak menunjukkan perubahan ekspresi, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Pada saat ini, Huang Kewei menggertakkan giginya dan berkata, itu benar, King Long Neidan ini memang didapat oleh Ye Chong secara tidak sengaja ketika dia sedang melakukan misi, itu tidak dicuri. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang masuk hadirin terdiam. Faktanya, banyak orang sudah menebak kebenarannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Huang Kewei akan benar-benar tidak mematuhi Liu Sangwu demi Ye Chong. Wajah Liu Sangwu juga membiru dan putih. Dia tidak menyangka Huang Kewei akan berani melawannya. Kakak senior Huang, Anda tidak boleh bicara omong kosong. Apakah maksud Anda Tuan Balai Liu berbohong? Kata kepala interrogator dengan cepat. Itu benar, apa yang dikatakan Master Hall Liu bukanlah kebenaran. Huang Kewei berkata sambil mendengus. Semua orang tercengang, berpikir bahwa Huang Kewei benar-benar berani berbicara. Ye Chong juga memandang Huang Kewei dengan sangat terharu. Pada saat ini, Liu Sangwu melebarkan matanya dan berkata, Oke, Huang Kewei, ada desas-desus di sekolah bahwa kamu dibingungkan oleh Ye Chong dan berselingkuh dengannya. Dan sekarang kamu berbohong untuknya, kamu adalah benar-benar bingung ah. Wajah Huang Kewei memerah,
dia tidak menyangka kata-kata seperti itu keluar dari mulut Master Balai Seni Bela Diri yang agung. Aku tidak, kata Huang Kewei. Petugas ketua tersenyum dan berkata, Saudari senior Huang, Anda tidak perlu berdalih. Banyak murid telah melihat bahwa Anda pernah ke halaman Ye Chong. Apa yang kalian berdua mainkan? Saudari Huang, Anda bingung dengan Ye Chong. Ini sangat dalam. Huang Kewei tersipu dan berkata, aku hanya pergi menemui Ye Chong sekali, dan aku punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan dengannya. Jangan salah paham. Kupikir itu salah paham sekarang, Liu Sangwu berkata. Huang Kewei, aku tidak berharap kamu begitu bodoh tentang cinta diri, kamu bahkan berbohong untuk Ye Chong dan menghina guru, Li Mingdian juga. Mengguncangnya kepala, seolah merasa kasihan pada Huang Kewei. Oh, Huang Kewei, dengan karaktermu, kamu masih ingin memasuki pelataran dalam. Sepertinya jika kamu tidak dihukum, kamu tidak akan tahu seberapa kuat balai hukum Istana Fancy yang adalah. Meskipun semua orang di bawah lebih suka mempercayainya, apa yang dikatakan Huang Kewei adalah kebenaran. Namun, Li Mingdian dan Liu Sangwu yang menyendiri keduanya berbicara, siapa yang berani membantah? Semua orang hanya bisa menggelengkan kepala secara rahasia, mengungkapkan penyesalan. Setelah itu, Liu Sangwu berkata, masalahnya tidak dapat disangkal, tidak perlu diadili ulang. Ye Chong, sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki diri dan segera menyerahkan King Long Neidan. Ye Chong mendengus dingin. King Long Neidan. Kamu bahkan tidak berpikir untuk mendapatkannya, tidak mungkin memberikannya kepadamu. Wajah Liu Sangwu memerah karena marah, berharap dia bisa menamparkan Ye Chong sampai mati. Namun, dia tahu bahwa alkimia batin King Long pasti disembunyikan di tempat khusus oleh Ye Chong. Dan bahkan dia tidak bisa merasakan aura pada alkimia batin King Long. Jika Ye Chong benar-benar terbunuh, saya khawatir King Long Neidan juga tidak akan ditemukan. Kalau tidak, Liu Sangwu akan membunuh mereka sejak lama. Oke, jika ini masalahnya, kirim mereka berdua ke peternakan Housan. Biarkan mereka memikirkannya, ketika mereka bangun, dan ketika mereka akan membicarakannya. Kata Liu Sangwu. Setelah itu, dia menoleh ke Li Mingdian. Tuan Li, bagaimana menurutmu? Li Mingdian mengangguk. Sangat bagus, sangat bagus. Mendengar ini, semua orang menghela nafas. Semua murid Istana Fancy yang tahu bahwa pertanian pegunungan belakang ini secara khusus digunakan untuk menghukum para murid yang melakukan kesalahan serius. Di sana, mereka harus melakukan segala macam pekerjaan yang paling kotor dan melelahkan. Tetapi mereka hanya bisa makan sedikit dari makanan yang paling tidak enak setiap hari. Kondisinya sangat sulit dan lingkungannya sangat keras. Meski bukan hukuman mati, tapi jauh lebih kejam dari hukuman mati. Banyak murid yang tidak tahan dengan siksaan di sana, dan akhirnya bunuh diri. Tidak banyak orang yang tahan siksaan di sana. Oleh karena itu, Liu Sangwu mengirim mereka berdua. Dia merasa bahwa tidak akan lama lagi mereka berdua akan mengambil inisiatif untuk memohon belas kasihan dan menyerahkan alkimia batin King Long. Setelah itu, persidangan berakhir, dan baik Ye Chong maupun Huang Kewei dipenjarakan di peternakan Housan. Itu saja untuk Ye Chong. Huang Kewei dipenjara di peternakan Housan, dan segera menyebabkan keributan di dinding pengakuan sekolah. Banyak murid bahkan bersama-sama mengajukan petisi, berharap Lau Hol akan membiarkan Huang Kewei pergi dan menghukum Ye Chong sendirian. Di gunung belakang halaman luar lembah Fansiang, ada tebing tak berdasar. Di sisi lain tebing, masih ada pegunungan tinggi. Jarak antara kedua gunung tersebut adalah 800 meter. Dan dihubungkan oleh jembatan rantai besi. Jembatan rantai besi tinggi di udara, bergoyang ke sana kemari oleh angin, membuat suara "wus" terlihat runtuh, sangat menakutkan. Ye Chong dan Huang Kewei, dikawal oleh dua murid, baru saja berjalan melintasi jembatan rantai. Ketika kami tiba di gunung seberang,
Kami berjalan menyusuri jalan gunung kurang dari setengah jam sebelum mencapai puncak gunung. Di puncak gunung, tanah datar besar dengan radius lebih dari 10 km digali, yaitu perkebunan Housan. Terlihat bahwa lingkungan di puncak gunung sangat keras, udaranya dingin, angin dan salju bercampur, langit gelap, dan tidak ada sinar matahari sepanjang tahun. Melihat sekeliling, ada banyak rumah kaca di pertanian, tempat berbagai tanaman ditanam, dan ada orang yang bekerja di rumah kaca. Di tempat terbuka di sebelah kiri juga terdapat lapangan kerikil. Beberapa tahanan ada di sana, menantang angin dan salju, memegang palu, memahat batu dengan dentang. Tampaknya kekerasan batu-batu ini tidak lebih buruk dari es berusia ribuan tahun di gletser besar. Meskipun semua tahanan itu sangat terlatih, tampaknya mereka hanya bisa menghancurkan sedikit remah-remah dari batu dengan seluruh kekuatan mereka. Ini jelas merupakan pekerjaan yang sangat sulit, dan wajah semua orang memerah karena kelelahan, tetapi mereka tetap harus melakukannya. Setiap kali mereka berhenti sejenak, dua pengawas di sebelah mereka akan mencabut cambuk dan mencambuk mereka dengan keras. Pengawas ini juga murid istana Fenxiang. Mereka diatur untuk bekerja di lingkungan yang keras di peternakan Housan. Tentu saja, mereka sangat tidak bahagia, jadi mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka pada para tahanan ini. Bahkan, sayuran yang ditanam di sini juga bisa dikirim ke dapur istana Fenxiang. Namun, memahat batu di sini tidak ada gunanya sama sekali. Ye Chong merasa bahwa pekerjaan memahat batu sepenuhnya bertujuan untuk menghukum murid-murid ini. Setelah itu, para murid yang bertanggung jawab atas pengawalan menyerahkan Ye Chong dan Huang Kewei kepada penanggung jawab di sini. Penanggung jawab di sini berusia 30-an dan mengalami obesitas. Dua jari di tangan kanannya patah, yang dikenal sebagai jari patah. Ketika Broken Finger Zhang melihat Huang Kewei, matanya tiba-tiba menyala. "Oh, bukankah ini bunga terkenal di halaman luar? Kakak senior Huang Kewei, kenapa kamu datang ke sini? Tempat ini tidak seindah kamu, tempatnya dari mana asalmu?" Meskipun Duan Zizang berkata demikian, dia tampak sangat senang melihatnya. Lagi pula, ini adalah wilayahnya. Huang Kewei datang ke sini. Mengapa tidak membiarkannya memanipulasinya? Huang Kewei mendengus dan mengabaikan jari yang patah itu. "Hei, kakak senior Huang, kudengar kamu dirayu oleh seorang anak kecil. Aku benar-benar tidak menyangka, kakak senior Huang, bahwa kamu akan membuat kesalahan seperti itu." Lanjut Zhang jari patah, kemudian, dia melirik Ye Chong. TSK, hanya anak ini. Tidak sebaik saya, kakak senior Huang. Jika Anda menyukainya, saya akan mendedikasikan diri untuk Anda kapan saja. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa, memikirkan tentang jari terputus dari mana datangnya kepercayaan diri. Setelah itu, setelah serah terima, kedua murid yang bertanggung jawab atas pengawalan itu pergi. Jari patah Zhang menatap Ye Chong dengan dingin. "Nak, katakan padamu, aku orang yang bertanggung jawab di sini. Nama belakangku Zhang." Dia mengulurkan tangan kanannya yang lumpuh. Dua jari saya pernah dipotong oleh pihak lain karena perkelahian, jadi nama panggilannya adalah Duan Zizang. Kata Duan Zizang dengan bangga, seolah-olah kedua jari yang terputus ini seperti medalinya. Namun, jangan berpikir bahwa pihak lain lebih baik. Rerumputan di kuburannya lebih tinggi daripada sayuran di rumah kaca kita. Lanjut Zhang jari patah, Ye Chong menahan tawanya. Kemudian, Broken Finger Zhang mengabaikan Ye Chong, tetapi memandang Huang Kewei. "Kakak Huang, jangan bilang aku tidak menjagamu. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengatur untukmu pekerjaan termudah di sini, dan kamu bisa pergi, gudang sayuran, bertanggung jawab untuk memetik sayuran, membersihkan, dan mengepak." Huang Kewei mendengus. "Hei, kakak senior Huang, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu harus tahu, aku bos di sini."
Ekspresi pada jari yang terputus tiba-tiba menjadi sangat keperakan. Huang senior, jika kamu bersikap baik, aku bisa. Kata Duan Zizang sambil menggosok tangannya, mengedipkan mata ke arah Huang Kewei, terlihat sangat jijik. Huang Kewei tidak menjawab, tetapi berbalik untuk melihat keluar jendela. Patah finger Zhang bosan, mendengus, dan kemudian melirik Ye Chong. Dia mencibir, "Nak, kamu tidak terlalu pemalu. Kudengar kamu mencuri barang-barang dari Hall Master Liu Sangwu. Kamu bukan orang baik, pergi saja dan lempari aku dengan batu." Kemudian, beberapa penjaga datang, mengambil Ye Chong dan Huang Kewei keluar. Keduanya dibawa ke sebuah kompleks, halamannya sangat luas, dikelilingi oleh rumah-rumah, dan ada lebih dari selusin narapidana yang tinggal di setiap rumah. "Singkirkan semua barangmu dan pergi bekerja," kata penjaga itu. Ye Chong ditempatkan di sebuah kamar di sisi kiri halaman. Awalnya ada 5 tahanan di kamar ini, dan tidak penuh. Dan Huang Kewei ditempatkan di sebuah ruangan yang didedikasikan untuk narapidana wanita, tempat tinggal 4 narapidana wanita lainnya. Keduanya berjalan ke halaman dan pergi untuk menyimpan barang-barang mereka. Ye Chong mengambil kesempatan untuk berkata kepada Huang Kewei, "Kakak Huang, aku benar-benar minta maaf, akulah yang membuatmu dalam masalah." Huang Kewei memaksakan senyum, Jangan katakan itu, aku juga tidak bisa membantumu." Dalam 2 kalimat, para penjaga di belakang mendesak mereka untuk bergegas. Keduanya tidak punya pilihan selain pergi ke kamar masing-masing, menyimpan barang-barang mereka, dan kemudian dibawa oleh penjaga ke tempat kerja masing-masing. Pekerjaan Huang Kewei baik-baik saja, relatif mudah menangani sayuran di rumah kaca, dan tidak dingin di rumah kaca. Tapi pekerjaan Ye Chong tidak semudah itu. Ye Chong diberi palu besar, dan dia bergabung dengan beberapa tahanan yang baru saja menghancurkan batu. Para tahanan lainnya berkeringat deras dan tampak kelelahan. Setelah mereka melihat Ye Chong, tidak ada yang mau berbicara, seolah-olah mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Semua orang kelelahan, dengan kepala tertunduk, dan terus menghancurkan bebatuan. Pada saat ini, seorang penjaga dengan cambuk datang dan berkata, "Nak, bukankah dia baru di sini? Cepat dan pukul saya." Katakan, "Aturan kami di sini, jika Anda berani mengendur sedikit pun, berhati-hatilah kami tidak sopan kepadamu." Ye Chong tidak repot-repot mengatakan apa-apa, dia mengambil palu godam dan mulai memahat batu itu. Meskipun Ye Chong bekerja sangat keras, memang sulit untuk memahat batu ini. Ye Chong menghancurkannya tanpa sadar, dia sedang memikirkan masalah lain sambil menghancurkan. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Dengan cara ini, pada malam hari, pekerjaan hari itu akhirnya selesai. Seperti orang lain, Ye Chong tidak mengendur, dia memahat batu sepanjang sore. Untungnya, Ye Chong memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya, tidak seperti orang lain yang mudah kehabisan energi. Setelah itu, semua orang tampak lesu dan memasuki kafetaria. Untuk makan malam mereka, hanya ada 1 roti kukus dan semangkuk sup sayur. Melihat penampilan orang lain, mereka sepertinya sudah terbiasa, meski bapos sekeras batu bata, dan sup sayur rasanya mirip dengan kuah. Namun, orang-orang yang telah bekerja selama sehari ini masih melahap hal-hal ini. Begitulah kehidupan di Back Hill Farm, semua tahanan ini melakukan pekerjaan yang paling melelahkan dan menyiksa, tetapi makan paling sedikit. Pantas saja banyak orang yang tidak tahan, dan beberapa orang akhirnya bunuh diri. Ye Chong tidak melihat Huang Kewei lagi sampai sisa malam itu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Keesokan paginya, para penjaga memanggil semua orang untuk terus bekerja. Tahanan di sini mengulangi satu tugas yang sama setiap hari, yaitu menghancurkan batu. Ye Chong dan yang lainnya datang ke halaman kerikil bersama-sama, dan ketika mereka menggali batu dengan keras, mereka mendengarkan pelecehan para penjaga. Tidak lama kemudian,
Ye Chong tiba-tiba mencium bau busuk. Kemudian, saya melihat seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk, mendorong gerobak menarik kotoran, dan berjalan ke atas. Gerobak kotoran ini konon digunakan untuk menyuburkan sayuran di rumah kaca terdekat. Rupanya, yang lain sudah terbiasa dan tidak mengangkat kepala untuk menonton. Ye Chong melihat pria tua itu lagi. Pria tua itu membungkuk dan tampak berusia sekitar 70 atau 80 tahun. Pria tua itu berpakaian compang camping, dan menutupi tubuhnya dengan jubah bulu hijau tentara yang sudah usang. Tapi Ye Chong masih bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu memiliki tubuh kekar, dan dia mungkin seorang ahli super saat itu. Orang yang begitu kuat sebenarnya telah jatuh ke sini, menjadi orang tua yang memungut kotoran. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa sedih, dan Ye Chong menemukan bahwa ketika para penjaga melihat lelaki tua itu, mereka tampaknya tidak berani lancang, dan mereka semua menyingkir. Lelaki tua itu mendorong gerobak seolah-olah tidak ada orang di sana, dan berjalan menuju gudang di kejauhan. Baru di sini, apakah kamu tidak makan ini? Seorang tahanan botak bertanya pada Ye Chong. Ye Chong mengangguk. Kemudian, bapau dan sop sayurnya langsung direnggut oleh si kepala botak dan tahanan lain di sebelahnya dan memakannya. Meski Ye Chong tidak perlu makan, dia juga tidak menyukai rasa makanan di sini. Ye Chong sangat merindukan ikan besar yang dibuat oleh pria gendut itu sekarang. Pantas saja semua orang mengatakan bahwa diasingkan di sini lebih kejam dari hukuman mati. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Huang Kewe sekarang. Ye Chong tiba-tiba memikirkan lelaki tua Hai itu lagi. Orang biasa membutuhkan daya tahan yang sangat kuat jika ingin tinggal di sini selama sebulan. Dan hari ini saya mendengar bahwa lelaki tua Hai ini kemungkinan besar adalah tahanan paling awal di sini, jadi setidaknya beberapa dekade. Bagaimana dia berdiri di sini? Betapa kuatnya ketekunan ini. Saat Ye Chong sedang berpikir liar, dia tiba-tiba mendengar suara keras dari kamar sebelah. Kamar tempat mereka tidur 10 orang untuk satu kamar, dan ada 10 tempat tidur sederhana di dalamnya, setiap orang memiliki selimut dan bantal. Selain Ye Chong, ada 4 orang lain di kamarnya, semuanya sedang tidur saat ini. Dan kamar sebelahlah yang mengeluarkan suara itu. Ye Chong hanya mendengar seseorang berteriak, "Oh, ini buruk, sesuatu terjadi pada Pak Tua Hai akan mati." Di malam yang sudah sunyi, suara itu menembus langit malam dan segera menimbulkan keributan. Di halaman, pintu banyak rumah dibuka, dan seseorang menjulurkan kepalanya dan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Setelah beberapa saat, para penjaga juga masuk. "Tenangkan aku, apa yang terjadi?" Duan Zizang membawa orang-orang ke sini sendiri. Saat ini, banyak orang sudah berkumpul di halaman, meregangkan leher untuk menyaksikan kemeriahan. Ye Chong juga membuka pintu dan berjalan keluar. Dia berjalan ke tengah halaman, tepat pada waktunya untuk melihat ruangan tempat kecelakaan itu terjadi. Saya melihat, di lantai kamar, Pak Tua Hai jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Salah satu teman sekamar Pak Tua Hai dengan gugup melapor ke Duan Zizang. Baru saja, Pak Tua Hai itu tiba-tiba kejang dan mulutnya berbusa. "Itu bukan urusan kita." Duan Zizang melihatnya. Pak Tua Hai mendengus dingin. Melihatnya seperti ini, jika dia terus berkedut seperti ini, dia bisa mati. Kata seseorang, "Itu benar, itu, bos, lihat. Ayo cepat dan cari dokter jenius dari halaman luar untuk datang dan melihatnya." Kata tahanan barusan, patah jari Zhang menyipitkan matanya dan memarahi. "Lihat jam berapa sekarang, sudah larut. Malam, mengapa kamu tidak pergi ke jembatan rantai besi?" Jembatan rantai besi sudah reyot, dan angin di pegunungan bertiup kencang, sangat kuat. Dan pada malam hari, lingkungannya bahkan lebih buruk. Pernah ada 2 murid baik yang sayangnya jatuh dari tebing saat mereka menyeberangi jembatan rantai besi di malam hari.
Belakangan, semua orang sangat berhati-hati dan umumnya tidak akan menyeberangi jembatan rantai pada malam hari. Jika kamu mau, kamu bisa memanggil dokter untukku sekarang, kata Patah Jari Zhang. Tahanan itu menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Namun, jika kita menunggu sampai besok untuk menelepon, Pak Tua Hai mungkin sudah mati, kata seseorang. Patah Jari Zhang mendengus dingin, dan bertanya kepada orang banyak, siapa yang mengatakan itu, berdiri dan lihatlah. Semua orang segera menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Nyatanya, dengan jari yang terputus ini, saya berharap Pak Tua Hai akan mati lebih cepat. Dia tidak pernah berani memprovokasi lelaki tua Hai ini, dia selalu merasa bahwa lelaki tua ini sangat kuat. Dengan Pak Tua Hai di sekitar, otoritasnya telah dipertanyakan. Namun, lelaki tua Hai ini tidak pernah menimbulkan masalah, dan dia sangat stabil. Oleh karena itu, meskipun Duan Zizang kesal melihat Pak Tua Hai, dia tidak pernah berani melakukan apapun. Tapi sekarang, jika Pak Tua Hai sendiri kejang dan mati, itu bagus. Memikirkan hal ini, Duan Zizang bahkan sedikit senang. Oleh karena itu, semakin tidak mungkin baginya untuk memanggil dokter untuk Pak Tua Hai. Duan Zizang memutar matanya dan memarahi. Seret orang tua ini hai ke halaman, yang lain harus cepat tidur dan tidak mau bekerja besok, kan? Kemudian, dua penjaga datang dan membawa hai orang tua. Lempar dia ke halaman, dan biarkan Pak Tua Hai berkedut di sana. Para tahanan lainnya tidak berani berbicara, dan kembali ke tempat tidur mereka satu persatu, memejamkan mata dan tidur. Ye Chong tidak tidur, dia memasukkan tangannya, bersandar di pintu, dan menatap Pak Tua Hai dengan tenang. Teman sekamarnya berkata, "Oh, jangan melihatnya, tidurlah. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri." Apa yang dilakukan Pak Tua Hai? Segera seluruh halaman menjadi sunyi kembali, setiap kamar ditutup. Mematikan lampu, dan terus berbaring di tempat tidur dan tidur. Setelah itu, Broken Finger Zhang pergi bersama para penjaga. Ye Chong tidak tidur. Meskipun dia menutup pintu, dia masih melihat lelaki tua Hai yang berkedut di halaman melalui jendela. Suhu malam ini sangat rendah, dan turun salju. Tidak butuh waktu lama untuk tubuh Pak Tua Hai tertutup lapisan salju tebal. Ye Chong menyipitkan matanya dan dengan hati-hati melihat tubuh Pak Tua Hai. Dia tahu bahwa beberapa meridian di tubuh Pak Tua Hai rusak, yang menyebabkan Pak Tua Hai kejang. Dan di tubuh Pak Tua Hai, sepertinya ada kekuatan seperti gelombang badai, terus berfluktuasi. Pada saat ini, di malam yang gelap, Ye Chong tiba-tiba melihat sosok yang melintas. Itu tidak lain adalah Huang Kewei. Huang Ke adalah satu-satunya yang mendekati Pak Tua Hai. Dia menutupi Pak Tua Hai dengan selimut, lalu menyeka keringat di dahi Pak Tua Hai dengan handuk. Ye Chong Sin berkata, bagaimanapun juga, kakak perempuan Huang ini berhati lembut. Namun, semua yang dilakukan Huang Kewei tidak dapat menunda gejala Pak Tua Hai. Setelah melihat Huang Kewei, Ye Chong juga mengelak dan keluar dengan tenang. Huang Kewei melihat Ye Chong dan sedikit tersenyum. "Kamu Chong, kamu di sini." Ye Chong mengangguk, ini baru 2 hari, dan Huang Kewei terlihat sedikit kuyu. Tampaknya peternakan Housan ini memang tempat yang sangat tersiksa. Melihat penampilan Huang Kewei, Ye Chong merasa sedikit tertekan. Huang Kewei tidak menyadarinya, tetapi menatap Pak Tua Hai dan bertanya, "Ada apa dengan Pak Tua Hai?" Ye Chong berkata, "Pak Tua Hai ini pasti sudah gila karena berlatih kungfu. Beberapa tendon di tubuhnya adalah rusak, saya tidak dapat menahan ki yang sebenarnya. Situasi ini akan sering terjadi, dan akan menjadi semakin serius. Saya pikir ki yang sebenarnya dalam tubuh Pak Tua Hai telah menjadi kacau sampai batas tertentu. Saya khawatir kali ini, Pak Tua Hai tidak akan bisa bertahan." Huang Kewei bertanya, "Apakah ada cara untuk menyembuhkannya?"
Ye Chong mengangguk, tidak sulit baginya. Apakah kamu mengenalnya? Ye Chong bertanya pada Huang Kewei. Huang Kewei menggelengkan kepalanya. Saya melihatnya ketika dia mengantarkan pupuk ke rumah kaca pada siang hari, dan saya pikir dia tampak seperti orang yang baik. Ye Chong mengangguk. Karena dia adalah orang yang baik, tidak masalah jika dia disimpan. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan jarum perak dan beberapa bahan obat dari senjata ajaib luar angkasa. Dia pertama kali menggunakan satu set metode akupuntur anti 5 elemen yin yang untuk Pak Tua Hai. Namun, ketika Ye Chong melakukan akupuntur, dia terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasi pria Tua Hai ini sangat tinggi dan kuat. Kultivasi Pak Tua Hai sangat tinggi, bahkan jauh melebihi Huang Kewei. Meskipun lelaki Tua Hai telah kehilangan kesadaran, dia tampaknya secara tidak sadar tahu bahwa seseorang membantunya menyembuhkan penyakitnya. Oleh karena itu, Pak Tua Hai dengan sengaja merilekskan tubuhnya. Jika tidak, jarum perak Ye Chong mungkin tidak dapat menembus tubuh Pak Tua Hai. Kemudian, dia memasukkan semua bahan obat ke dalam mulut Pak Tua Hai. Butuh 1 jam penuh untuk perawatan Ye Chong berakhir. Pada saat ini, Pak Tua Hai bangun dengan santai. Ye Chong tidak hanya menyembuhkan kejang-kejangnya, tetapi juga menyembuhkan luka lamanya. Orang Tua Hai sangat terkejut. Dia secara alami dapat merasakan bahwa luka dalam yang telah mengganggunya selama lebih dari 30 tahun telah sembuh. Pak Tua Hai memandang Ye Chong dengan penuh arti. Dari siapa Anda mempelajari keterampilan medis ini? Ye Chong tersenyum dan berkata, saya dulu belajar dari seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno. Pak Tua Hai secara alami tahu bahwa Ye Chong asal-asalan, dan tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Pak Tua Hai tampak kedinginan, mengapa kamu menyelamatkanku? Ye Chong dan Huang Kewei sama-sama terkejut. Apakah kamu mencoba mengeluarkan rahasia dari mulutku? Pak Tua Hai melanjutkan. Ye Chong mengangkat bahu, kami tidak tahu rahasia apa yang Anda miliki, dan kami tidak tertarik untuk mengetahuinya, tetapi Anda hanya melakukan perbuatan baik. Pak Tua Hai tidak begitu mempercayainya. Dia mendengus dingin, dia tidak melanjutkan bertanya lagi, berbalik dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Sungguh pria yang aneh, kata Ye Chong. Huang Kewei juga mengangkat bahu dan tersenyum pada Ye Chong. Keduanya tahu bahwa lelaki Tua Hai ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bukan orang biasa, dan wajar jika tuan seperti itu memiliki temperamen yang aneh. Ye Chong berkata kepada Huang Kewei, Kakak Huang, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan cara untuk membawa Anda keluar. Huang Kewei sedikit tersenyum, oke. Saya tahu Anda baik, maka saya akan menunggu. Aku sudah muak dengan roti kukus di sini. Keduanya mengobrol sebentar, lalu kembali tidur. Keesokan harinya, semuanya kembali normal, dan ketika dia memotong jarinya dan melihat bahwa Pak Tua Hai aman dan sehat, dan terus mendorong gerobak kotoran untuk menarik kotorannya, ekspresi wajahnya sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak punya pilihan selain melampiaskan amarahnya pada 2 tahanan di sebelahnya dan mencambuk mereka. Selama beberapa hari berikutnya, sama seperti biasanya, bekerja di siang hari dan makan makanan yang tidak enak di malam hari. Setelah beberapa hari ini, Ye Chong tidak memikirkan solusi yang baik. Pada hari ini, ketika Ye Chong sedang memahat batu besar bersama orang lain, dia tiba-tiba melihat Huang Kewei dibawa pergi dari gudang sayuran oleh 2 penjaga, seolah-olah dia sedang menuju ke arah jari yang terputus. Berdasarkan pemahaman Ye Chong tentang jari yang terputus, dia merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia mendengar pop dan penjaga di sebelahnya memukul Ye Chong dengan cambuk. Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Cepat hancurkan aku. Bentak penjaga itu. Cambuk itu mengenai tubuh Dewa Naga Ye Chong tanpa rasa sakit atau gatal, dan Ye Chong tidak peduli. Dia melihat ke arah yang dilalui Huang Kewei, berpikir dalam hatinya,
tetapi masih mengambil palu di tangannya dan terus bekerja. Ye Chongzheng sedang memukul batu dengan gugup, ketika tiba-tiba, di tanah pertanian yang kosong, Huang Kewei berteriak. Suara itu bergema di seluruh peternakan Housan. Jantung Ye Chong berdetak kencang, jelas bahwa Huang Kewei pasti diintimidasi oleh jari yang patah itu. Meski para tahanan lain juga mendengar suara itu. Namun, orang-orang ini semua menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Meskipun Huang Kewei cantik, mereka tidak akan merusak kebaikan mematahkan jari untuk Huang Kewei. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sini? Masih tidak bekerja? Penjaga itu memegang cambuk dan ingin memukul Ye Chong lagi. Melihat cambuk itu akan mengenai Ye Chong mendengus dingin, dan memutar palu itu dengan santai. Palu datang lebih dulu, dan dengan keras, menghantam tubuh penjaga, menjatuhkan penjaga ke belakang puluhan langkah, dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Penjaga lainnya bereaksi dan bergegas satu demi satu. Ketika mereka hendak menyerang Ye Chong sudah berlari lebih dari 300 meter ke arah jari yang terputus. Saat ini, di ruangan jari yang terputus, kerah Huang Kewei robek, dia mengerutkan kening, dengan ekspresi gugup di wajahnya, menghindari tangan berminyak dari jari yang terputus. Pintu kamar dikunci, hanya ada Duan Zizang dan Huang Kewei. Dengan senyum keperakan di jarinya yang patah, dia memandang Huang Kewei. Hei, aku telah menahannya selama beberapa hari, aku tidak tahan lagi. Huang Kewei, kamu harus patuh hari ini. Jika kamu tidak patuh, kamu harus patuh. Ipuh, tak tahu malu, Huang Kewei puh. Hei, jangan khawatir, aku akan membuatmu nyaman setelah beberapa saat. Kata patah jari Zhang dengan sedih. Huang Kewei berkata dengan marah, kamu berani menyentuhku, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Jari patah Zhang terkekeh dan berkata, pertanian Housan ini adalah wilayahku, aku adalah kaisar di sini, apa salahku, berani. Biarkan aku memberitahumu, kamu sebaiknya jujur dan patuh. Tidak tahu malu, Huang Kewei memarahi. Patah jari Zhang tersenyum dan berkata, hari ini saya akan menunjukkan betapa tidak tahu malunya, dan saya akan menekan Anda di atas nanti untuk melihat apakah Anda masih mengatakan tidak tahu malu. Tapi jangan khawatir, selama Anda mengikuti kata-kata saya dengan patuh, saya dapat mengambil peduli padamu di masa depan. Hehe. Ide bagus, kata Huang Kewei. Jari patah Zhang melanjutkan, hehe, Huang Kewei. Jika kamu terobsesi dengan obsesimu, aku akan tetap berhubungan seks denganmu hari ini. Setelah itu, hidupmu akan sangat sulit. Huang Kewei mengerutkan kening, tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Men, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, Huang Kewei berkata, mencari peluang, dan mendekati pintu. Patah jari Zhang sudah melihat pikiran Huang Kewei, dia tersenyum percaya diri dan berkata, hahaha, Huang Kewei, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk melawan? Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kemampuan kecilmu, aku tidak bisa menaklukkanmu? Saya memberi Anda kesempatan sekarang, biarkan Anda datang sendiri. Yang harus saya katakan adalah bahwa meskipun jari yang patah ini celaka, kultivasinya memang lebih kuat dari Huang Kewei. Jika jari yang patah benar-benar akan menjadi tangguh, saya khawatir Huang Kewei bukan lawan. Ketika Huang Kewei tidak melakukannya, tidak tahu harus berbuat apa, dia mendengar ledakan, dan pintu ditendang terbuka. Ye Chong masuk dari luar dan memelototi jari yang patah. Melihat Ye Chong muncul, Huang Kewei tidak tahu mengapa. Diam-diam menarik napas menghela nafas lega. Meskipun dia tahu bahwa kultivasi Ye Chong tidak sebaik miliknya, dia merasa sangat nyaman saat melihat Ye Chong. Ye Chong berjalan mendekat dan berkata, Kakak Huang, aku di sini. Jangan takut, aku di sini. Hal yang baik tentang mematahkan jari akan segera berhasil, tapi aku tidak menyangka akan diganggu oleh Ye Chong.
Dia menatap Ye Chong dengan ganas. "Nak, aku pikir kamu tidak ingin hidup, bukan? Berani ganggu bisnis bagus saya?" Ye Chong mendengus dingin. "Duan Zhang, kamu terlalu melanggar hukum. Saya pikir orang yang paling harus dikurung di sini adalah Anda." Patah jari Zhang mencibir. "Pelanggar hukum? Lao Su adalah hukum di sini, dan Lao Su adalah langit di sini. Beraninya kamu meneriakiku di sini? Aku pikir kamu ingin mati." Saat berbicara, di belakang Ye Chong, lebih dari selusin penjaga bergegas masuk. Jari yang patah menatap Ye Chong dengan kejam, dan berteriak, "Tangkap Ye Chong, anak ini, dan pukul dia sampai mati." Jari yang terputus bukanlah lelucon. Tidak aneh membunuh beberapa tahanan di sini. Duan Zizang memberi perintah, dan 4 atau 5 penjaga segera bergegas, dan mereka akan menyerang Ye Chong. Segera setelah itu, terdengar suara bang 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 di ruangan itu, dan seketika itu menjadi berantakan. Tempat ini tidak berbeda dengan dunia luar. Untuk master biasa itu, Ye Chong bisa mencapai 100 sendirian. Para penjaga di sini semuanya adalah prajurit tingkat Xuan, dan basis kultivasi mereka mirip dengan Ye Chong, dan bahkan ada beberapa yang jauh lebih kuat dari Ye Chong. Mengandalkan kebugaran fisiknya yang bagus dan kecepatannya yang cepat, Ye Chong memukul mundur kelima orang yang muncul di gelombang pertama. Namun, lebih banyak penjaga bergegas, dan untuk sementara waktu, Ye Chong diregangkan. Setelah lebih dari selusin putaran, Ye Chong semakin dirugikan. Bersambung.